sebelum masuk ke keris nih, boleh tahu nggak ini warangkanya gimana kok? Oke, ini warangkanya ini model Gayaman Solo ya. Nah, ini bentuknya bentuk perak. Kemudian ini beternya beter tulang Cirebonan, terus ini bejen, berarti mendaknya mendak bejen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Wisata. Kali ini kita masih sama Om Husni dengan koleksi kerisnya yang lain. Ini ada apa aja Om? Ini Mana dulu? ini, Terserah. ini bentuk lain lagi dari yang kemarin ya, untuk menambah ragam pengetahuan tentang keris. Ini gayaman ya. Gayaman kalau melihat bentuknya ya ini lebih ke arah Banyumasan biasanya kayak gini. Ini kayunya kayu timoho pelet sembur. Kayunya agak langka ini. Kalau Motifnya agak langka. Kalau timoho banyak, motifnya agak langka. ininya, Motifnya bentuknya Kartosuro. Kalau ini biasanya primitifan patungan. Patungan kayak gini biasanya keluar di keris-keris style Cirebon sama Bali ya, biasanya suka primitif patungan kayak gini. itu masih sengaja dibuat begitu ya? Iya, sengaja lah ini supaya terlihat estetikanya ada. Dan isinya ya, cermati bersama-sama. Nah ini kenapa saya bilang agak lain, karena ini kategori, kalau ini nama dapurnya Tilamupeh ya, cirinya ada tikel alisnya 2. Kemudian melihat ciri-ciri fisiknya segala macam berdasarkan masukan beberapa penangguh, ini masuk ke Tuban Jenggolo, jadi sudah cukup tua. Kemudian jenis pamornya pamor tambal. Ini agak spesifik pamor tambal. Tambal beberapa kalangan menyebutnya sebagai pamor apa ya, kalau kalangan perkelenian lah itu katanya pamor magis. Tapi kalau kita nggak ke arah situ ya, keunikannya aja bahwa ini ragam jenis pamor. Ragam jenis pamor, jenisnya pamor tambal. Jadi Jadi emang tekniknya ditambahkan dalam bilah yang sudah jadi. Tambal itu makna filosofisnya untuk menutupi kekurangan. Jadi tidak ada sesuatu yang sempurna. Ditambal itu diharapkan bisa menutupi atau menyempurnakan, walaupun masih tidak sempurna ya. iya. Itu aja lah. Itu tambal. dulu gimana Om ceritanya? Keris ini dari kerajaan apa, era apa? Ini Tuban Jenggolo ya, ini. Sangat tua sekali ini. Ini dulu asal usulnya saya dapat dari daerah Banyu Biru ini. Iya. Filosofinya apa nih? Filosofinya Tilamupeh ya, Tilamupeh itu pembaringan. Pembaringan itu supaya kita bisa memberikan pengayoman, tempat hidup yang nyaman untuk keluarga lah, bisa untuk doa dan pengayoman. Filosofinya kayak gitu. Kalau tambal tadi seperti saya bilang, tambal itu untuk menambal kekurangan, menutupi kekurangan, menyempurnakan ke arah yang lebih baik. Kalau yang satu satunya? lagi ya boleh. Sama ini. Warangkanya Ini gimana? warangkanya kayunya sama, ini jenis timoho juga tapi jenis yang lain. Coraknya yang buat beda, tapi jenisnya sama timoho. Kayu timoho. Beternya juga timoho. Ini nggak nyambung ya? Ini enggak, ini bukan Oh. niras, bukan niras. Gitu kan. Ini sambungan, tetapi kebetulan jenisnya juga timoho. Ini Gayaman Solo juga. Beternya. Kemudian kita bilahnya lah ini dari era yang lain. Jadi prediksinya ini adalah, ini dapurnya Mundarang. Mundarang itu dapur-dapur langka, jarang keluar. Referensi tentang Mundarang itu sedikit, jadi makna filosofis Mundarang pun tidak banyak yang tahu. Jadi hampir kayak Pasopati, cuma bedanya tidak ada. Mundarang adalah dapur-dapur yang jarang. Pamornya maksudnya Wasuta aja ya, nggak sepakati ya. Kalau tidak sepadat ini mungkin bisa ngulis semongko atau apa, karena ini padat ya, kita masukkan Wasuta aja. Ciri khasnya Ciri khasnya ini ada ini pogok ya, terus seperti lambe gajah tapi pogok. Tapi ini asli, bukan karena patah. Iya. Sebenarnya kayak gitu. emang sengaja dibuat. Ini ciri khasnya, mirip-mirip Pasopati. Dan kebetulan prediksi eranya juga era langka Pajang. Wajang. Pajang. Prediksinya Pajang. Kalau yang tadi kan ini ambilnya dari Banyumas ya. Kalau yang itu dari mana? Kalau yang Sama sih, ini dari teman-teman komunitas saja. Dari kita
mereka bawa sesuatu yang daripada nanti keluar, jadi nanti ya kita selamatkan juga di sini. Berarti ini bukan dari peninggalan. Bukan, ini kebetulan yang ini Ini. bukan. Yang Ini. dua ini bukan. Material. Kerisnya ini tuh bahannya apa aja untuk membuat? Kalau bahan dasarnya tetap besi ya. Besi, kenapa kok besi? Pasti akan timbulnya, kenapa kok enggak kuningan atau apa? Kenapa yang di semen kolektor itu rata-rata keris yang dimana materialnya itu sebagian besar besi? Karena besi ini menempati posisi tersendiri. Kadang orang tidak paham bahwa artinya larinya ke klenik tadi. Padahal besi itu menempati posisi tersendiri dalam Al-Quran. Dia menjadi nama sebuah surat ya, Al-Hadid kalau tidak salah. Artinya kita tidak usah lari ke klenik karena di dalam kitab suci pun sudah ada tentang riwayat besi. Besi yang disebut Al-Hadid, Al-Hadid. Maka kami turunkan atau kami ciptakan besi. Kami turunkan atau kami ciptakan besi. Nah, kata-kata itu pun mengambil pemahaman yang berbeda kalau di kalangan ulama. Yang pertama adalah, jadi nilai strategis yang pertama itu adalah kami turunkan dan kami ciptakan. Kemudian merujuk kepada pemahaman penelitian dari setara sains, itu membuktikan bahwa kami turunkan, berarti besi itu sebenarnya dulu tidak pernah ada di bumi. Kami turunkan. Nah, kemudian sains membuktikan bahwa jadi elemen besi itu tidak bisa diciptakan terbentuk dari tata surya kita. Tidak akan mampu membentuk elemen besi. Jadi filosofinya langsung dari atas. Ya, ini dari ayat itu ya. Itu membuktikan bahwa besi itu diturunkan. Turunkan. Kenapa? Karena untuk membentuk elemen besi itu ternyata dari penelitian ilmiah loh, ini dari pakar NASA, Profesor Ilmuwan Armstrong kalau tidak salah. Itu ternyata hanya mampu dibentuk oleh energi tata surya yang 4 kali energi matahari. Matahari aja tidak mampu. Berarti apa yang lebih besar dari matahari? Bintang kan? Gugusan bintang. Nah, bintang itu mungkin mengalami akumulasi produksi elemen besi sehingga dia mengalami ledakan apa namanya? Supernova ya. Supernova sehingga berubah menjadi meteor yang kemudian bintang. Meteor itu dilepaskan ke kemudian masuk ke dalam planet-planet yang memiliki gravitasi, menarik mereka. Serpian tadi besinya itu ditarik oleh gravitasi. Itu bukti ilmiah dari ayat yang sudah dilakukan bahwa besi itu diturunkan. Berarti dulu tidak pernah ada di bumi. Kemudian kenapa kok besi begitu istimewa sehingga menjadi material? Itu ternyata juga sains juga membuktikan sekali lagi itu posisi strategis yang kedua, nilai strategis yang kedua bahwa ternyata bahwa apa itu selimut bumi itu namanya apa? Sabuk Van Allen ya. Ya kalau dalam ilmu dalam IPA. Sabuk Van Allen itu adalah suatu selimut energi elektromagnetik yang memiliki energi yang luar biasa besar. Dan dari hasil penelitian energi itu berasal dari sistem bumi ya, kumpulan proton dan elektron ya kalau saya, proton dan elektron yang itu bangkit keluar dari besi dan inti bumi, besi dan nikel kalau tidak salah. Ada itu di referensi ada. Iya, pokoknya keluar dari inti buminya. Besi dan nikel. Besi dan nikel itu mampu membentuk selimut bumi yang di situ. Bayangkan kalau tidak ada sabuk Van Allen, itu badai matahari yang kekuatannya 100 juta kali bom Hiroshima, Nagasaki, sinar matahari itu akan menghancurkan bumi. Iya. Paparan Dan selimut bumi, elektromagnetik bumi yang memiliki energi yang besar itu keluar dari inti bumi yang terdiri dari besi dan nikel. Itu bukti dari ayat ya Quran bahwa besi tidak main-main memiliki. Emang diturunkan. Tidak usah lari ke magic, itu ilmiah membuktikan. Oke, ini sekali lagi bisa dibuktikan ilmiah, guys. Tenang. Ya harapan saya nanti generasi kalian itu jangan enggak semua itu sangat rasional dan ilmiah. Kalian hanya tinggal merawat aja, meneruskan merawat, menyimpan, muri-muri kebudayaan. Ya, meneruskan peninggalan zaman dahulu sebelum diambil sama orang luar. Iya lah. Selain besi, bahannya apalagi kok ini warnanya gitu? Nah, itu saya bilang tadi sabuk selimut bumi, sabuk Van Allen tadi disebut dari besi dan nikel. Ini juga, ini bukti. Nikel warnanya apa? Silver, merah,
dari warna besi. Jadi emas sebuah produk keris itu sangat unik. Jadi orang Jerman pun mengakui bahwa mereka menggabungkan dari 3 material besi dengan titik lebur yang berbeda, dari besi, baja, dan nikel sebagai pembentuk pamor. Dan warna yang berbeda itu nikel. Yang hitam adalah besinya, yang abu-abu adalah bajanya. Ya. Jadi itu yang membedakan seni tempal lipat leluhur kita dengan di luar sana. Mungkin agak mirip-mirip dengan ini adalah Damascus Steel ya. Jadi Damascus Steel itu bagian dari peradaban yang hilang dari seni kita, tapi bisa dilakukan oleh leluhur kita. Karena leluhur Jerman itu emang punya indera perasa main ya. ya. Rasanya kuat banget. Makanya kan ada dimitoskan bahwa kita dari bangsa yang hilang itu apa itu? Nah, Atlantis. Atlantis. Itu sangat masuk akal. Dan sekarang orang Jerman aja penasaran dengan empuk-empuk kita. Iya, Apalagi kalau kata Gus Muwafik bahwa di dalam sebuah tulisan aji kadang-kadang terkandung uranium. Uranium apa? Nuklir toh? Iya. Uranium bisa ditanamkan dalam sebuah seni tempal lipat keris tanpa reaktor nuklir. Luar biasa kan? Bagaimana bisa? Emang itu pemilihan bahannya emang dari segi rasanya. Kadang-kadang ada keris yang diyakini mengandung uranium. Pasti Kan itu bagian dari mineral tadi metode. sangat mahal harganya pasti. Nah, makanya tidak bisa dinilai dengan uang. Harganya tidak ada standar tuh. Karena ini karya ibu. Oke, segitu dulu episode kali ini. Sampai jumpa dan salam sejahtera. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.